Rincong mupujo dampo suasa alat pusaka baurung jamun ngen perang musuh masa Belanda yo co merdeka gemat kerajaan. Di atas sebuah tugu, sebilah parang terpancang di standar Nipah. Tugu itu membisu bersama sejarah, padahal ia adalah simbol perang Nipah, di mana para pejuang Aceh dengan taktik dan keberaniannya melawan Belanda hingga titik darah penghabisan. Namun sayangnya, kisah heroik itu sangat sulit ditemukan di buku-buku atau jurnal sejarah. Jika melintasi Banda Aceh Melabuh, Anda pasti akan melewati Simpang 3 Suak Timah, tempat di mana Tugu Nipah berdiri. Mungkin karena bentuknya yang tidak begitu megah, atau kita yang luput akan jasa Endatu. Tugu Nipah tak lebih hanya dari sekedar penanda jalan. Modelnya kalau nggak salah, akhir 80-an, zaman Teguh Irusa. Jadi atas prakarsa Cul Daud bersama Ugun Kuha tu kayak anak Teguh Gadot, Pak Udin, ada ulama Ibrahim Khalid, Tengku Khalid Joklu dan lain-lain. Dipegoklah Sabo prakarsa untuk mengingat perang Nipah. Saat itu, Belanda sedang menyusun strategi masuk ke Samatiga melalui sungai. Karena pada masa itu, akses yang paling mudah digunakan selain jalur darat adalah sungai dan laut. Samatiga menjadi incaran karena wilayah itu tidak terkalahkan. Perlawanan dari para pejuang Aceh, baik tua dan muda, semakin meresahkan Belanda. Selain itu, yang membuat Belanda murka adalah berkibarnya bendera alam Pedeng. Benderanya Kerajaan Aceh Darussalam dijerat manyang Cot Semereng yang menjadi pusat kerajaan Samatiga Raya saat itu. Oleh karena itu, pejuang Aceh menyusun siasat agar bersiap menghadapi Belanda. Pasukan Aceh bergabung dari Bugon, Woyla, Kawai 16, Pantai Cermen, hingga Gunung Me. Para pejuang sudah menunggu sambil bersembunyi di sepanjang rawa Nipah dengan pedang, rencong, dan kapak di tangan. Sebanyak 13 perahu sengaja dilubangi, kemudian ditutup dengan tanah liat. Dan tadi, potato tentangan yang kak gedong dan nukli, gilhoi dan moi, tinggal karam tu. Oh karam, Belandanya uno pasukannya laju lam Nipah, lam Nipah, lagu, awatannya lam Nipah deh, gejang itu apa? Gejang awak Belanda. Awak Belanda. Duduk yang kedua lagi yang si. Dia hendak juga siasat. Duduk yang gelap dengan si. Jadi sekitar Dwi Paso yang Tamong, lokasi Kampung Codaka, yang lokasi Jawa. Karena memang lokasi Samatiga dikelilingi rawa Nipah. Pejuang Aceh memanfaatkan kondisi alam dalam perjuangan. Jika selama ini Aceh dikenal dengan taktik gerilyanya di hutan belantara, pasukan Aceh di Samatiga menggunakan bentang alam rawa Nipah, pemberian Tuhan dengan sangat jitu. Saat kejadian Perang Nipah, Aceh dan juga termasuk daerah Samatiga Raya masih dipimpin oleh Ule Balang atau raja-raja yang memegang pemerintahan di daerah. Mereka berada di bawah kepemimpinan Kerajaan Aceh Darussalam. Salah satu Ule Balang yang cukup berpengaruh saat itu adalah Teku di Semereng yang memiliki nama asli Teku Tamleka. Karena memimpin wilayah Cot Semereng, maka ditambalkan nama Teku di Cot Semereng. Kini makamnya terletak di Masjid Tuha. Haji Muhammad Zainun dalam Tarikh Aceh dan Nusantara menyebutkan, jika Melabuh atau yang dulu dikenal dengan negeri Pasir Karam ini dibangun pada masa Sultan Saidil Mukamil
1588 hingga 1604 Masehi. Kemudian saat Sultan Iskandar Muda memerintah, negeri Pasir Karam bertambah maju pembangunannya. Data sejarah tersebut selaras dengan pernyataan Teku Muhammad Ali bahwa Samatiga Raya yang pusat kerajaannya berada di Chot Semereng ini berdiri pada tahun 1604 pada masa Sultan Mukamil berkuasa. Sultan yang dimaksud adalah Sultan Saidil Mukamil. Sang Sultan membuka wilayah barat mulai dari Rigai, Bubun, Seneam, hingga Singkil. Adapun silsilah dari Raja Bubun adalah Poru, Pogah, Teku Cut Amin, Bubun Sarung, Teku Tamleka, Teku Muhammad Ali Mando, Nyak Raja, kembali ke Teku Muhammad Ali Mando memegang jabatan Raja Chot Semereng sampai ia meninggal tahun 1947. Bukti lainnya bahwa Samatiga masa itu menjadi basis pertahanan perang adalah munculnya nama Kuta yang berarti benteng. Lam Kuta yang terletak antara Chot Pluh dan Chot Darat serta Masjid Baru menjadi bukti bahwa sepanjang Sungai Samatiga ini dipenuhi kuta. Meskipun sekarang bentuknya sudah tak terlihat karena sudah dijadikan area persawahan, namun namanya masih melekat. Terkait dengan Lam Kuta, agar namanya tetap terkenang, para ulama, camat, dan tokoh di Samatiga sepakat menabalkan Lam Kuta sebagai nama sebuah yayasan di Samatiga. Ini memperkuat bahwa daerah tersebut pernah menjadi basis perjuangan di masa Perang Belanda. Tu konyan bakung kena dari lanipah yang kena hukum. Jadi kami mau tu deh. Kejimak. Saya roh mengudah. Banyak sekali bukti sejarah yang hilang ditelan zaman. Penyebabnya beragam, mulai dari ketidakpedulian hingga bencana seperti tsunami, banjir, dan sebagainya. Hello ya. Ini nabok dokter nabok dah ini ya kok lepet-lepet kena buka ada kayak ke kawah-kawah ya dia belah-belah dia sebab ni pak otak dah kuat le udah kalau